Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara apa ini? NLP esensial ya, kita ngobrol santai. Kita ngebahas neurosemantik, understanding neurosemantik, dan alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani oleh kakak kita. Waduh. Ini mungkin satu-satunya praktisi neurosemantik yang ada di grup. Mungkin ya, kayaknya sih ya. Kayaknya sih ya. Mm-mm. Dan sebuah apa ya, kesenangan ya dan juga kebahagiaan bagi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tari selaku Master Practitioner of Neurosemantik gitu. Nah, jadi di kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan sama-sama ngulik ya, apa yang ada di dalam otaknya seorang praktisi neurosemantik gitu. Oke, Mbak Tari, boleh kenalan Siap. dulu dong. Mungkin sama buat teman-teman yang belum kenal sama Mbak Tari, boleh dikenalin dulu. Siapa sih sebenarnya Mbak Tari ini? Oh ya, kok nggak ada suaranya? Maksudnya suara saya gimana? Ada feedback? Ada kok. Ada ya? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Selamat malam. Ada beberapa nama nih yang sudah saya kenal juga, terutama hostnya ya. Saya kenal betul nih, ya. Udah seperti saudara nih, ada Pak Devu juga, yang di layar saya juga ada Kak Dika, ada Mas Ranji, Hardianto, dan teman-teman yang lainnya. Saya Mida Tari Evana, nama saya juga masih tetap, boleh manggilnya Mida, boleh manggil Tari, boleh manggil Eva, tapi keseringan manggilnya Tari ya teman-teman. Jadi saya itu kenal NLP sekitar 11 tahun lebih yang lalu. Jadi saya ikut NLP dulu, setelah itu saya masuk ke dunia hipnosis. Setelah itu baru setelah itu baru saya mengenal neurosemantik. Jadi Oke. Jadi ya, lebih duluan NLP ya dibandingkan hipnosisnya? betul, justru NLP dulu. Oh, NLP bukan dulu di hipnosis dulu Narita ya? Surabaya. Oh, aku pikir malah duluan hipnosis hipnoterapinya. Enggak ya? Iya, enggak. Jadi ternyata memang NLP dulu, ikut di Neo NLP di Surabaya, di Hotel Narita. Setelah itu Ya. baru hipnosis di Jakartanya. Setelah itu baru Oke. neurosemantik. Jadi cinta pertamanya emang di NLP, ke hipnosis, Mm-mm. baru ke NLP lagi kan, baru ke NS Oke, lagi. oke. Jadi NS-nya itu sekitar tahun 2021. NS 2021. Oh, Ya, ya berarti 3 tahunan ya berarti ya. ya 3 tahunan saat pandemi. Oke, online atau offline tuh kelasnya? Itu offline, offline. Jadi Offline. APG itu 3 hari, ikut NS practitioner itu 9 hari berturut-turut, lalu 11 hari untuk masternya. Oh, APG ikut ya? APG ikut, APG 3 hari. Oke, assessing Gitu. personal genius. Assessing personal genius. Oh ya? Nah, cocok. Oke, Assessing siap, personal genius. mantap. Sama Pak Berataka iya. Jadi saya di Inti Makna ikut neurosemantiknya. Gitu. Oke, Sertifikasi oleh Ko Irfan dan Pak Pras Pak waktu itu. Pras. Oke. Mm-mm. Dulu praktisioner NS-nya 2021, masternya tahun berapa, Mbak Tari? Jadi 1 tahun itu seingat saya langsung full. Jadi APG dulu langsung practitioner, lalu NS masternya. Jadi dalam Oke. 1 tahun itu dihabisin. Oke. Kalau APG itu kan aplikasinya NS ya? Iya, betul. Aplikasinya NS. Setahu saya sih gitu kira-kira. Gitu. Iya, iya. Ah. Kita nggak bahas APG-nya karena itu aplikasinya, kita bahas yang NS-nya dulu aja ya, Mbak Tari ya. Sama. Boleh. Kita Ah, ngobrol santai aja ya. yoi. Nggak berat kok pertanyaannya insya Allah. Berat pertanyaannya. Ntar Yang kalau berat berat hidup, kalau bukan ya? berat dijawab sendiri katanya. Iya. Jadi gini teman-teman. Kalau guru-guru saya aja ya, seperti Ko Irfan, itu beliau itu bisa riset NS practitioner itu sekitar lebih dari 5 kali.
Hmm. Terus lebih dari 7 kali itu APG-nya, terus SCMC itu juga lebih dari 3 kali. Kalau Pak Pras sendiri itu beliau itu NS-nya tahun 2007, 4 tahun kemudian itu baru ngeh yang namanya NS itu NS. seperti apa. Oke. Jadi Tadi dimention ACMC apa ya, Mbak Tari? SCMC itu untuk coach, untuk Oke. coaching Meta di coach dunia ya. coach ya. Dijelasin dong, jangan disingkat-singkat gitu dong. Oh, iya ya, kalau NSTT Hmm. itu untuk trainernya, jadi untuk mengajarkan, untuk mensertifikasi NS. Itu 11 hari kalau 14 hari kalau NSTT. Oh, 14. Lama Mm-mm. ya? Ya, lama banget NSTT. Lama. Oke, oke. Nah, terus di awal dulu setelah belajar NLP, terus NL. belajar NS ya, neurosemantik. Mhm. Kalau, apa sih yang paling membedakan ya, yang paling khas antara Oh, NLP yang klasikut? Karena kalau di Neo NLP gini, di Neo NLP dulu itu kan sebenarnya materinya campuran ya. Ada klasikutnya, ada iya. sentuhan. Itu di modul-modul awal ya. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, ada klasikut, ada new code, terus ada systemic NLP-nya Robert Dilts juga, ya kan? Nah, terus setelah geser ke sini, semakin ke sini akhirnya lebih kental di classic code-nya akhirnya di kurikulumnya Neo NLP itu. Kita bahas yang classic code-nya aja biar ke originnya ya, ke aslinya dulu. Apa sih Mhm. yang paling membedakan Mbak Tari antara classic code dengan neurosemantik? Oh iya, waktu saya belajar NLP yang kasih code-nya itu kan ada Hmm. juga di situ. Dengan NS yang baru saya pelajari 3 tahun yang lalu, itu ternyata yang paling menonjol membedakan adalah di meta state-nya. Metastate. Waduh, Ya. apa itu Mbak Tari metastate? Itu kemarin juga udah di mention ya sama teman kita juga udah Mm-mm. hadir nih di sini tuh, Mas siapa kemarin ya di grup itu gitu. Meta state itu berarti ada state di atas state, Oh, ada state, ada di state atasnya di state. atas state ya. Tapi itu state juga tuh. Iya, itu state juga. Nah, nanti state Oke. yang paling atas itu akan mengcover state yang paling bawah, primary-nya. Oke, berarti meta state terus primary state. Yes, betul. Itu Oh, oke. salah satu yang paling menonjol yang membedakan NLP klasik dengan NS. Oke, oke. Sambil saya tulis ya buat bahan pertanyaan ini. Nah, Lalu ada yang berbeda juga yang saya pelajari bahwa kalau di NLP klasik itu kan ada 4 pilar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ya. ini udah pasti hafal ya 4 pilarnya tuh apa aja gitu. Nah kalau di Mm-mm. NS itu ada penambahan 3. Ada 3. Berarti itu Hmm, pilarnya ya. 7 pilar. 7 Yes, pilar. betul. Apa itu tambahannya, Mbak Tari? Tambahannya tuh ada action steps, ada base states, terus ada persistent. Jadi 3 itu penambahan teman-teman. Oke, 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 oke. Ini kita bahas yang basic-basicnya dulu ya. Mm-mm. Oke, terus di metastate itu isinya apa aja, Mbak Tari? Kan ada Jadi metastate, ada primary state ya. Metastate itu apa aja dalam? ya kalau metastate itu contohnya aja ya langsung ya. Misalnya Ah, misalnya tuh saya marah atas kemarahan saya. saya marah atas kemarahan saya. Oh, berarti dimention dulu emosinya ya. Kita acknowledge emosinya dulu. Yes, Marah gitu. betul. Oke. Jadi Aku marah atas kemarahanku. Oke, terus? ketika saya mengingat sebuah nama gitu ya, mengingat sebuah nama, itu kan muncul tuh perasaannya marah ya. Mm-mm. Setelah muncul marah yang pertama primary itu, lalu yang kedua itu saya marah atas kemarahan saya. Jadi pemikiran saya memikirkan sesuatu atas kemarahan tadi. Oke. Yang Jadi paling ketika berperan apa tuh? Primary state-nya atau metastate-nya? metastate-nya yang paling berperan. Nanti itu akan Oke. apa? Nah, gitu. Berarti yang di otak-atik kalau dalam NS itu metastate-nya ya, Mbak ya? Betul. Yang dominan yang otak-atik adalah metastate-nya yang paling atasnya karena itu yang akan mengcover. Nanti kalau itunya udah kuat, udah beres, pasti yang primary-nya itu akan Oke. berdiri. Met- Bentar, ini ada yang Ada bocor. yang bocor. Ah, ah. Oke. Jadi yang di otak-atik
metastate-nya. Kalau primary state-nya tetap disentuh nggak, diintervensi nggak, Mbak, kalau dalam NS, Mbak? Primary-nya Heeh. enggak. Oh, enggak ya. Karena jadi di primary state-nya itu lebih kayak kita untuk ngenali ini state-nya apa, Betul, state awalnya apa? atasnya itu yang di otak-atik metastate-nya. Yes, betul, betul. Karena Oke, itu nanti yang menjadi deteksi kita atas pemikiran yang terjadi di dalam diri kita sendiri. oke. Jadi itu beyond ya, di atasnya. Yes. Oke. Ada nggak teknik yang khas banget dari NS itu untuk metastate tadi loh, metastating? Hmm. Ubahnya pakai cara apa tuh tekniknya, Mbak, biasanya, Mbak Tari? Ya, langsung di metastating itu kita deteksi dulu. Mm-mm. Setelah itu kita ini berguna nggak ya gitu. Oh, Kalau dikenali berguna atau tidak? Oke. dikenali berguna Terus, atau tidak. Terus kalau nggak berguna, yang berguna apa gitu. oke. Nah, itu berarti yang berguna apa? Itu adalah metanya sudah. Kalau Oh, kita memilih makna, karena semantik itu kan makna ya. mm-mm, mm-mm. Nah, begitu pemaknaan berubah, dia akan mempengaruhi state-nya. Oke. Berarti ditanyain ya, metastate. Kita itu Ya. mempertanyakan metastate kita. Mhm. Oke. Yes. Pakai apa, Mbak? Ada nggak pertanyaan khusus untuk menggali atau untuk mengubah metastate itu tadi? Ya, ada dengan question ya, ada meta question, Meta nanti terus question. Ada berapa meta question, Mbak Tari? ada banyak banget ya meta question. Ada berapa Mas Idrus? Ada yang tahu teman-teman di sini? Meta question itu Ada banyak, semua apalagi tuh meta APG ada tuh. program. Meta program itu ada 60 lebih gitu Ya, ya. kalau di NS lebih banyak ya meta Lebih program banyak. ya. Yes, Heeh, betul. heeh. Sebenarnya Itu. kalau meta program kan juga ada pembahasan khusus ya, kayak di lab profile ya, language and behavior profile. Iya, betul. Jadi masing-masing part di dalam NS itu dipelajari itu misalnya listening aja sehari, meta programnya Hmm, itu bisa sampai sehari lagi gitu. Makanya dia kan hmm. panjang tuh durasinya. Question, meta question itu pun juga panjang bahasannya. Oke, oke. Nah, setelah ini ya, kita kita pengen tahu apa perbedaannya ya setelah Mbak Tari belajar klasikut, apa yang terjadi, dan setelah belajar NS, apa yang terjadi sama seorang Bidatari Evana tuh? Perubahan apa yang benar-benar dirasain? Jadi perbedaannya dulu ya, di awalnya itu setelah belajar klasikut, apa yang terjadi sama Midatari Evana, dan setelah belajar NS, apa yang terjadi sama Midatari Evana? Oke, yang paling aku notice ya di dalam diri aku tuh pada saat belajar NLP Code itu saya lebih peka untuk sensori, indrawi. Klasikut ya, Yes, sensori. sensori Hmm, indrawi itu lebih lebih peka. Nah, kayak kalau gimana tuh contohnya Mbak Tari? nah untuk mengkalibrasi pada saat kita Oh, berkomunikasi dengan orang lain, ngobrol dengan keluarga, dengan anak, ya itu dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, itu lebih peka kita secara indrawi gitu. oke. Oh, kalau ekspresinya seperti ini tuh dia maksudnya seperti ini gitu ya. Hmm. Nah, gitu. Oh, kalau dia lagi diem terus ngerenyitin, oh itu berarti lagi mikir, masih mikir, jangan buru-buru. Ayo lama amat sih jawabnya, misalnya gitu kan. Apalagi kalau Oh, anak oke, gitu oke. kan. Nah, itu Hmm. untuk NLP klasik itu kuat banget tuh strong di situnya. Nah, begitu NS lebih strong lagi di meaningnya. Meaning ya, Yes, meaning, makna, betul. Karena semantik sendiri itu adalah makna. Lalu pada saat modeling, ya misalnya saya ingin memodel suatu ekselensi tertentu, misalnya ekselendi Hmm. memasak ya ataupun memanah karena saya hobinya kan memanah, berkuda gitu ya. Saya memodel coach saya misalnya memanah gitu. Nah, itu kalau di NLP klasik itu Hmm. biasanya memodel sampai di indrawinya, di skillnya gitu ya, behaviornya. Nah, kalau di NS itu sampai kepada nariknya tuh sampai ke meaning. Gitu. Nariknya sampai ke meaning. Yes. Maksudnya gimana tuh? Apa Nariknya, makna yang diberikan pada tarikan itu atau gimana? nariknya tuh sampai ke meaning. Jadi kita itu memodel sampai ke cara berpikirnya si Oh, cara berpikir. orang yang kita model. Oke. Misalnya di sini ada Kak Dika. Kak Dika ini kan seorang penulis ya. Kalau saya mau memodeling Kak Dika supaya saya juga
excellent dalam hal menulis ya, menjadikannya sebuah buku misalnya gitu ya. Itu yang saya model tidak hanya sensori indrawi saja gitu. Oh, kapan dia menulisnya, bersama siapa, dengan apa, buku-buku apa saja yang menjadi referensinya. Mhm. Itu lebih dari itu. Jadi meaningnya Kak Dika, cara berpikirnya Kak Dika, intensinya Kak Dika, itu juga saya modeling gitu. Oke, oke. Ini ada pertanyaan nih, kalau ingin memodel berarti harus akrab dengan orang yang kita model. Nah, gimana tuh Mbak Tari? Nah, itu betul banget. Berarti memang kalau dalam Eh, NS tuh harus kenal ya? Kalau mau memodel tuh harus kenal? Iya, perlu mengenali karena yang namanya komunikasi itu kan kita mengenali dan memahami co-union, kita bergabung bersama. Yang bergabung bersama itu apanya gitu. Ya, mimiknya, intentionnya, Hmm. itu kita paham, mengenali gitu. Orang ini cara berpikirnya memakai peta program yang seperti apa ya? Orangnya induktif atau deduktif misalnya. Kalau bicara nih Kak Dika ini kesimpulan dulu atau perintilannya dulu ya gitu. Misalnya dalam hal menulis gitu kan. Oh, Kak Dika tuh menulis itu hal yang menyenangkan. Nah, itu kan berarti Itu kan meaning ya? kesimpulannya dulu. Ya, Nah. itu kan meaningnya kan. Hmm. Berarti itu adalah kesimpulan dulu, baru perintilannya. Oh, menyenangkan yang seperti apa nih yang dimaksud Kak Dika? Hmm, Gitu. hmm, hmm, Kalau hmm. saya mau menulis dan memodeling Kak Dika, berarti saya perlu mempunyai expand meta program saya menjadi program yang kesimpulan dulu, baru perintilan gitu. Oh, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mbak Tari. Ada strategi khusus apabila kita model idola yang nggak kita kenal? Kalau Ada dalam ada nggak strategi khusus kalau kita tuh pengen memodel tapi kita tuh nggak kenal sama dia. Sedangkan kalau tadi Mbak Tari mention kan kalau dalam yes, kan betul. kita harus kenal, harus dekat sama. Iya, ya bagaimana mungkin kita mengidolakan sesuatu yang sesuatu itu belum kita kenal kan gitu. Nah, Hmm, berarti mungkin itu tarafnya belum sampai ke idola ya gitu. Kalau udah sampai ke idola itu biasanya kita lebih banyak tahu tentang si dia yang kita idolakan, si beliau gitu. Kalau oke. belum tahu ya dicari tahu. Nah, biasanya kalau dicari tahu sih kalau nggak kenal langsung ya pemikirannya aja seperti apa yang bisa kita tahu dari orang-orang terdekatnya misalnya gitu. Oke. Atau dari karya-karyanya. Tapi kalau dalam NS bisa nggak itu dipakai Mbak Tari? Kalau kita nggak kenal tapi Hmm. contoh, contoh misal role modelnya udah meninggal nih orangnya tuh, tapi dia punya excellency yang luar biasa yang pingin kita tiru tuh, kita modeling tuh. Bisa Iya, nggak dalam NS? iya Ketika bisa, tetap bisa. itu bisa ya? Karena apa? Orang tersebut kan punya karya. Nah, di dalam karya itu kan behaviornya ya, jadi perilakunya. Iya. Nah, Heeh. jadi di balik linguistiknya, di balik kata-katanya itu ada pemikiran di dalamnya. Hmm. Walaupun kita nggak bisa mewawancarai langsung ya, karena udah nggak ada orangnya udah meninggal gitu. Itu Mm-mm. tetap bisa. Tentu saja hasilnya akan jauh berbeda dengan kita bisa melakukan interview langsung gitu. Karena Dr. Michael Hall aja foundernya NS itu sering melakukan modeling kepada para coach gitu ya di Oke. Australia, di luar negeri gitu untuk menghasilkan sebuah pattern-pattern baru. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Teten nih. Mm-mm. Kita maksud memodel, tapi karena sering kita tanpa Mm-mm. sadar bisa niru. Itu gimana, Coach? Memang betul fenomenanya seperti itu. Kalau kita izinkan diri kita untuk terinduksi dengan apa-apa yang orang terdekat kita lakukan ya itu bisa jadi. Apalagi orang tersebut adalah figur-figur yang otoritas ya, yang Hmm. kekuasaan di dalam keluarga kita, misalnya kakek nenek, orang tua, guru ya kalau di sekolah, kalau di kampus ya dosen atau tokoh-tokoh politik di negara atau bahkan presiden atau artis-artis idola kita. Nah, itu bisa. Oke. Nah, termasuk gini ya. Jadi kan kalau kalau kita belajar NLP itu kan kita belajar untuk menstrukturkan suatu pola. Ada Iya. pola yang menyusun suatu hal sehingga terbentuklah suatu perilaku, suatu pemikiran kan gitu ya kalau NLP ya. Jadi kan kalau kalau pertanyaannya dari Pak Teten ini, kalau kita memodel tapi nggak sadar, itu gimana? Ya itu modeling tapi nggak sadar gitu kan. Nah, Betul. justru dengan hadirnya NLP inilah kita kan belajar tools-nya kan. Ini
gathering information-nya, kita ngumpulin informasi dulu tentang role model kita apa aja nih gitu, cara berpikirnya, dia belajar kemana aja, pemikiran atau perilaku khusus apa yang muncul pada saat tertentu. Yang kita modelkan itunya gitu. Jadi menariknya NLP itu membuat apapun yang dulunya seolah otomatis terjadi pada diri kita itu menjadi Mhm. kita manualin kan gitu kan. Jadi manual gitu. Kita tahu prosesnya, kita tahu strukturnya sehingga bisa kita duplikasi gitu. Nah, ini dari ada Mbak Intan, Mas Linda, harus Mhm. riset lebih dalam dan detail ya berarti. Iya, tepat sekali. Hmm. Tepat sekali, terutama di cara berpikirnya. Karena keberhasilan seseorang yang memodel itu sebetulnya adalah dari pemikiran-pemikirannya sendiri. Nanti dari pemikiran menghasilkan kata-kata, simbol-simbol linguistiknya, lalu itu terejawantahkan ke dalam perilaku-perilaku kita. Sehingga ya udah jadi mirip kan kita dengan seseorang yang kita model. Oke, oke. Jadi kalau di kelas praktisnya Mbak Tari, itu Yes. NS itu lebih banyak ngebahas apanya? Lebih banyak ngebahas apa? Ya, kalau di awal tentu aja ada sejarahnya dulu ya sedikit. Lalu karena NS adalah NLP, ya tentu saja yang dibahas presupposisinya NLP, Ada bedanya presupposisi nggak presupposisi dalam NS dan juga yang klasik Mbak Tari? yang klasik salah satunya seperti energy flows where Where attention attention goes, grows. Nah, kalau di NS, intention yes betul. Kalau di NS ditambahin ada intentionnya is karena bukan directed. dari atensi ke atensi, tetapi selalu ada intensi di dalamnya. Kalau Oke. atensi itu seperti anak kecil kalau kalau lagi main nih sama teman-temannya gitu ya, berempat misalnya. Yang satunya pegang kura-kura, ya, yang satunya pegang mobil-mobilan, yang satunya pegang pesawat. Padahal dia sendiri juga pegang gitu kan. Nah, tapi saat melihat temennya, oh punya pesawat ternyata bagus juga ya gitu. Terus dia deketin temennya yang punya pesawat gitu kan, pinjam. Begitu dia ngelirik ada yang bawa kura-kura, ih kecil lucu ya. Nah, dia tinggalin itu lagi mainannya, lalu dia pindah ke kura-kura. Nah, itu artinya adalah attention to attention. Tapi kalau Hmm, intention itu udah niatan, udah tujuan. Nah, itu NS yang kuat adalah di intentionnya. intention. Ada lagi yang beda presupposisinya Mbak atau bukan beda tambahannya apa? Kalau di NS. The map is not the territory masih dibahas ya. Ya, ya masih the map is Response of the the meaning of communication is the response you get itu response you juga get. Yes, dibahas betul. juga ada. Terus Masih. people work perfectly, Mm-mm, betul. people are not broken itu juga ada ya. Ada juga. Oke. If you get serious, you get stupid. Nah, itu Nah di itu NS. maksudnya gimana tuh? If you get serious, you get stupid itu maksudnya gimana? Kita nggak boleh terlalu serius kah? Atau maknanya apa sih kalau dalam NS itu Mbak Tari? Iya, jadi ketika kita terlalu serius atas pemikiran kita sendiri, atas pemaknaan kita sendiri, belief yang kita percayai, value-value, itu kita kayak kekeh gitu kan, kayak kacamata kuda. Hmm. Sehingga kita jadi kayak stupid tuh. Padahal masih luas kan. Kita tuh nggak mungkin memikirkan hanya satu hal. Kita itu memikirkan itu banyak hal. Kita mikir itu kan pop up tuh banyak ya. Hmm. Meaning nggak cuma satu. Hmm. Dan satu Hmm. peristiwa itu kita bisa meaning ini terus lalu lapis lagi meaning, tambah lagi meaning gitu. Crowded gitu. Jadi kalau kita kita egois, kita serius, terlalu serius dengan pemikiran kita, belief kita, pemaknaan kita sendiri. Nah, itu kita jadi kayak stupid gitu, karena kita nggak melihat sekeliling kita, nggak aware. Hmm. Gitu. Oke. Oke. Jadi bukan berarti kalau belajar nggak boleh serius gitu ya. Ya boleh serius, tapi seriusnya dalam konteks apa nih? Hmm. Atau mungkin itu ya lebih ke intensitas seriusnya atau mungkin kualitas seriusnya nggak boleh terlalu serius gitu kali ya. Nah itu Iya, batasannya di mana? Batasannya di mana? batasannya untuk serius. Ah, biar nggak jadi stupid lah. Batasannya apa tuh Mbak Tari? Batasannya ya tambahkan state. State apa nih yang diperlukan dalam belajar? Oh, state-nya playful misalnya. Playful, Ya, oke. jadi terus apa lagi yang dibutuhkan? Oh, joyful. Oh, Playful. relax gitu kan. Apalagi oh, fokus. Nah, itu udah berlapis tuh. Nah, gitu. Oke, Jadi oke.
lebih kepada apa ya yang kita butuhkan state-nya untuk kita belajar. Misalnya pada malam hari ini, state-nya apa nih? Oh ya udah santai aja kan tadi udah di frame juga kan sama Mas Idrus. Udah santai aja teman-teman ngobrol segala macam. Nah, itu. Jadi Oke, kalau kita tidak menyiapkan state-nya, itu biasanya kita yang dikendalikan oleh state kita sendiri. oke. Kalau kita Emosi nggak kita sendiri. mengendalikan state, kita dikendalikan oleh state kita. Halo, Mbak Tari? Ini yang nge-freeze di mana ya? Saya juga nge-freeze barusan. Iya, barusan ya. Iya, iya. Oke. Your internet connection is unstable. Oke, kayaknya rata nih. Ya, Tadi nge-freeze. Udah jelas? Udah jelas? udah jelas ya teman-teman. Udah jelas. Oke. Nah, eh di NS sendiri, Mbak Tari, itu kan banyak berkutat dengan meaning gitu kan. Makna kita gali makna, diubah maknanya gitu. Mm-mm. Nah, se- sepenting apa sih kok sampai dalam NS itu yang di otak-atik itu maknanya aja gitu. Kalau dalam classic code itu kan kita banyak banyak pendekatan ya. Contoh semisal kita mainin submodality di otak-atik itu jadinya berubah gitu. Kenapa kok dalam NS itu yang di otak-atik di area situnya terus? Iya, jadi kalau the how is easy ya. Jadi kalau bagaimana untuk melakukannya itu lebih easy dibanding kita itu mengenali cara berpikir kita. Itu lebih menantang. Nah, dengan meaning ini itu kita membantu melengkapi NLP klasik itu dengan why-nya gitu. Why-nya. Meaning itu why-nya. Oke, ya karena di NLP klasik why itu nggak dipakai. Iya, benar. Karena why nggak dipakai. Bener. Jadi kalau dalam NS tuh contoh gini, eh, ada orang mau mengubah kebiasaannya ya bad habit gitu, semisal. Yes. Terus dikasih pertanyaan, kenapa mengubah hal ini penting buat kamu? Itu NS banget nggak sih pertanyaan gitu? Ya, Ya gitu ya. ya. Oh oke. Kenapa X penting untuk Anda gitu ya? Yes, betul. Jadi tujuannya untuk apa? Menemukan why-nya untuk Untuk mengeluarkan motivasi dari dalam, dari from motivasi. inside, ya, from inside. Oke, oke. Gitu. Jadi kalau dalam NS why itu menjadi hal yang penting untuk ditanyakan. Ya, betul. Tujuannya untuk agar orang tuh ada internal intrinsic motivation ya. Ya, betul. Jadi Oh, motivasi oke. itu dari dalam. Lalu kalau misalnya di tengah jalan, misalnya tadi ada yang ingin diet, ya kan, atau ingin meraih income sekian gitu. Di tengah Hmm, jalan itu kan ada halangan, ada rintangan ya. Kalau kita mengejar how-nya saja tanpa menguatkan why, itu why. di tengah jalan itu beresiko untuk cepat tumbang, Oh, cepat cepet putus tumbang. asa. Yes, betul. Karena nggak ada strong why-nya tadi. Oke, Nah, strong oke. why itu menjaga justru selama perjalanan ada halang rintangan itu tetap bisa terlalui. Oke, oke. Tuh. Apa bentuk pertanyaannya apa aja, Mbak? Kalau why dalam NS itu? Ya, mengapa itu penting buat Anda? Lalu dimetakan lagi. Hmm. Mengapa itu penting lagi untuk Anda? Oh, naik Ya, gitu. naik lagi up, above, and beyond. Up, above, and beyond. Ah, Oke, menarik sekali. Ya, makanya sampai layer 7 tuh lebih kuat. Heeh. Makanya belajar belajar NS itu rumit banget loh, teman-teman. Serius. Ya, sebetul. Heeh. Makanya orang yang bisa tertarik dengan NS itu keren banget sih. Menurut saya ya, Mhm. menurut saya. Karena pertama ya pasti karena harganya yang mahal, Waktunya yang lama. waktunya yang lama gitu. Saya dulu pertama NLP kan di NF ya, NF NLP. NF ya. Ah, itu tahun 2000 berapa? 2009, 2010 kali ya. Itu udah 8 8,5 jutaan ya. Nggak tahu sekarang berapa Nah, sih NF ya. Kalau NS berapa, Mbak, practitionernya, Mbak? itu sekitar di atas 20 juta. Di atas 20 juta. Mantap. Mantap. Kalau masternya? Masternya di atas lagi, di atas 23-an lagi. Di atas 23-an. Berarti total ya hampir 50 jutaan ya. Iya, betul. Sama APG, APG itu kan sekitar 8 juta. 8 jutaan. Mhm. Ya hampir 60 lah ya. Iya, Ah, nanti kayak kalau sekolah
Kayak kuliah tuh, biaya kuliah tuh. Ya bener kayak diploma ya, kayak kuliah S1 gitu. Tapi efeknya oke ya, maksudnya untuk Batari setelah belajar itu di ketika applying to self, terus ketika Mbak Tari itu dihadapkan dengan problem-problem hidup, itu ngefek banget nggak sih? Nah, itu justru salah satu yang membantu pada saat saya itu kondisinya itu stres, stres pakai banget. Hmm, Nah, stres pakai banget itu NS sangat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup. Lalu pada saat saya perlu memutuskan sesuatu hal yang besar dalam hidup, NS itu sangat membantu. Jangan sampai saya cuma ngitung kancing, iya, tidak, iya, tidak gitu ya. Gitu oke. kan, maju mundur gitu kan, ini enak yang mana ya, sana pas ini sana sana, itu enggak, tetapi benar-benar masuk karena NS itu memfasilitasi seseorang untuk berkomunikasi ke dalam dirinya kan, jadi Hmm, mampu masuk ke dalam diri saya, pemikiran, oh apa sih yang saya inginkan, terus kenyataannya sekarang bagaimana, terus saya mau apa sih, ya itu membantu sekali. oke, oke. Ini ya ada respon nih. Belajar 14 hari apa malah depresi saat pulang? Faktanya adalah ketagihan. Ketagihan ya, Ya, ketagihan. karena sunatullahnya manusia itu kan sebetulnya belajar Ya, belajar. gitu. Dari kita nggak tahu apa-apa jadi tahu, belajar tuh justru kayak ya udah haus, 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 ingin ingin tahu, Hmm, ingin tahu. oke. Mbak, Betah. ini biar lebih aplikatif ya. Pertanyaannya gini ya. Contoh, contoh gini. Ketika dalam keseharian gitu kan, eh, Mm-mm, yang simpel-simpel aja. Ketemu sama orang yang nyebelin, Mbak. Ketemu mm-mm. sama orang yang nyebelin. Ya kita kenal tuh orang itu. Orang yang nyebelin banget gitu kan. Secara perilaku normatif banyak orang yang ya sepakat bahwa ini nggak bener lah orang ini gitu, nggak enak gitu, ngobrolnya nggak enak, omongannya nggak enak gitu. Nah, jadi makna-makna yang tersebar bertebar itu seperti itu. Nah, suatu ketika dia berinteraksi sama kita, katakanlah dia pimpinan kita lah gitu kan, katakanlah dia pimpinan kita, terus kita dipanggil saat lagi ngobrol, dia marah tuh sama kita Mbak, terus dia ngomong gini, goblok lu gitu aja nggak bisa gitu. Nah, kalau secara NS tuh untuk menanggapi fenomena kayak gitu gimana Mbak? Yang paling utama sih kita acceptance ya. Jadi penerimaan dulu kondisi pada saat itu, situasi pada saat itu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang Hmm. kita rasakan. Oke, yang kita lihat di depan adalah misalnya bos gitu ya. Itu yang kita lihat. Yang kita dengar adalah bos ini nadanya udah tinggi banget nih, bukannya cuma do, tapi udah yang do gitu kan, ya 10 oktav tinggi gitu. Oke, oke. Gitu ya. Itu yang kita dengar. Lalu yang kita rasa adalah karena kita melihat ya si bos ekspresinya, matanya garang apa segala macam tanpa senyum, yang kita dengar adalah nada suaranya tinggi, lalu perasaan kita menjadi apa? Menjadi gundah gulana, menjadi ketakutan misalnya, Oke. menjadi cemas, menjadi nggak enak, feeling guilty segala macam. Nah, semua kondisi itu yang perlu kita lakukan pertama kali adalah terima. Jadi terima dan ambil jeda. Terima, ambil jeda. Yes, betul. Oke. Terima dan ambil jeda. Gunanya untuk apa pada saat jeda? Gunanya adalah biar kita meregulasi emosi kita dulu. Jeda untuk meregulasi emosi. Oke, kita pause dulu, Mbak. Kita Yes. kita bahas biar lebih operasional ya, how to-nya. Acceptance itu apa aja yang perlu di-accept, Mbak? Dalam dalam konteks tadi ya, dikatain lu goblok lu gitu aja nggak bisa gitu. Itu hal elemen apa aja yang perlu di-accept saat itu? Sensory base. Oh, sensory base. Oke. Yang dilihat, didengar, dan dirasakan pada momen tersebut ya. Betul, betul. Oke. Itu diterima. Bahwa Yes. melihat si bos ini ngomong dengan ekspresi seperti itu, mendengar dengan intonasi dan penekanan seperti itu, ya kan? Terus muncul sensasi yang nggak nyaman di badan gitu ya. Betul. Terus setelah itu di-accept, terus jeda. Berjeda. Jedanya gimana tuh? Operasionalnya kayak gimana kalau dalam NS secara teknisnya, Mbak? Nah, kalau secara teknisnya paling gampang kita fokuskan dulu ke nafas, ya kan? Ke nafas, setelah itu kita bisa up time namanya. Oke. Ya, jadi kita ada teknik yang namanya uptime. Uptime itu see what you Time. see, ya, see what you see, hear what you hear, feel what you feel. Jadi tanpa memaknai dulu.
tanpa memaknai apa-apa. Jadi kita ya udah ngelihat aja dulu, mendengarkan, netral kan. Jadi Oke, nggak memaknai apa-apa. Nah, setelah uptime baru kita menelaah lagi nih, gitu. masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oke, Tadi apa ya yang kita dengar? Oh, oke. yang kita dengar kata-kata goblok misalnya. Hmm. Gitu. Oh, goblok. Goblok itu yang seperti apa ya yang dia maksud? Sudahkah kita tahu goblok yang dimaksud itu seperti apa? Oh, ada perbedaan itu ya. Goblok versi kita sama goblok versi bos tuh bisa jadi beda gitu ya. Ya, bisa jadi beda. Terus kenapa ya kok bos ngomong goblok? Itu sebetulnya kan over define atau sebetulnya adalah yang mau diomongkan itu banyak ke kita, tetapi karena udah saking penuhnya tuh di kepalanya si bos, itu keluarnya cuma bisa goblok gitu kan. Gitu. Oke, itu Nah, satu kata yang dipilih pada saat itu karena mungkin yes. mampunya si bos ya berkomunikasi dengan cara seperti itu gitu. Iya, betul. Itu beda nggak dengan memaklumi Mbak pada akhirnya Mbak? Beda nggak dengan kalau memaklumi itu udah hadir meaning belum sih? Contoh semisal gini, oh contoh gini ya, oh mungkin bos saat ini tuh lagi banyak pikiran, lagi banyak Ya, tekanan, sehingga komunikasi yang dia lakukan itu kurang efektif dan dia memilih kata tersebut untuk dilayangkan kepada saya. Itu ya, udah meaning belum sih itu? Udah itu meaning, sudah termasuk meaning. memaklumi itu meaning juga berarti. Ya, karena apapun yang terlintas di dalam pikiran kita untuk suatu hal, objek, subjek itu udah termasuk meaning. Oke. Nah, itu hadirnya setelah jeda. Setelah jeda, Jeda karena uptime tadi ya, yes kan? betul, Berarti itu kan kayak reframing ya jadinya Mbak Tari ya. lebih kepada kita memahami. Memahami. Yes. Setelah kita memahami muncul makna baru. Yes, betul. Nah, kalau misalnya reframing itu juga boleh digunakan karena kita sudah memilih makna mana kan. Nah, itu berarti udah nge-reframe kan. Nah, kalau masih belum ketemu makna mana yang mau kita pilih, yang mau kita gunakan, berarti belum sampai ke reframe. Oh, tapi efek yang muncul setelah jeda itu apa Mbak? Tadi jeda uptime yang terjadi sama diri kita apa tuh? Nah, kita perlu mendeteksi makna-makna yang pop up di pikiran kita. Setelah itu Oh, kita memilih ya. oh, Jadi mendeteksi dulu pertama, lalu Hmm. kedua adalah kita memilih makna mana yang berguna untuk kita. Karena kalau bos ini kan orang penting ya di pekerjaan kita. Kalau orang nggak penting ya udah kita bisa langsung Skip ya. ignore. Heeh. Ya, gitu. Kita boleh langsung menaruh di samping gitu. Tapi karena ini bos orang yang penting buat kelangsungan pekerjaan kita, ya udah maka setelah deteksi pikiran kita yang mana aja tadi yang muncul makna, lalu yang kedua adalah kita memilih makna mana yang mau kita pilih agar makna ini berguna, bukan baik dan benar, tapi mana yang berguna buat kita. Next-nya. Oh, bukan baik dan benar, tapi mana yang berguna, mana yang memberdayakan. Iya, betul. Oh, oke. Karena kalau, Misalnya, kalau benar salah itu subjektif pasti ya. iya benar. Berarti memilih makna yang salah, tapi kalau itu berguna boleh ya? Boleh aja kalau itu berguna. Boleh. Iya, Oh, oke. Berarti memang tidak menjadikan kita positif ya belajar NS ya, itu, tapi enggak. menjadikan kita lebih berdaya. Berdaya, Oh, kebermanfaatan, kebergunaan. berarti nggak ada jaminan orang yang belajar NS tuh jadi lebih positif gitu, nggak jaminan ya? Enggak ada. Jadi orang yang baik gitu. Gitu. Oke, ini ada respon dari teman-teman. Dari Pak Teten, kalau misal kita katakan si bos marah karena belum paham, nah itu berarti sudah pemaknaan ya Mbak Tari ya? Ya, berarti Pak Teten sudah memilih makna bahwa oh si bos marah karena belum paham. Nah, ini berguna nggak buat Pak Teten? Gunanya apa? Si bos marah karena belum paham. Paham soal apa gitu kan. Terus next-nya itu mau dibawa kemana nih gitu. Ini Oke, masih bisa di otak-atik lagi nih pemaknaannya supaya bisa lebih berguna. oke, oke. Nah ini kita urutkan dulu teman-teman ya, biar biar kita dapat insight juga nih ya. Jadi ketika ada shit moment istilahnya ya, ada shit moment kayak gitu, yang dilakukan pertama adalah tadi menerima dulu ya Mbak Tari ya. Ya, betul. Secara sensoric base.
Mhm. Sensory base, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan pada momen tersebut. Oke. Mhm. Tapi hanya sekedar see what you see, kita hanya sekedar melihat aja apa yang kita lihat, hanya mendengarkan apa yang kita dengar, merasakan apa yang kita rasakan, tanpa perlu menghadirkan makna. Yes, betul. Hanya untuk mengamati, just untuk mengamati. Ya. Oke. Setelah itu jeda, fokusnya sama nafas ya, jeda itu. Mhm. Oke, setelah jeda, terus tadi apa? Deteksi makna. Deteksi makna. Jadi karena pada momen tersebut itu muncul nge-pop up beberapa meaning-meaning yang Mhm. nantinya kita pilih mana yang memberdayakan diri kita pada saat tersebut. Betul. Oke, jadi itu operasionalnya gitu ya teman-teman ya. Mhm. How to-nya, step by step-nya kayak, kayak, Yes. kayak gitu. Mhm. Oke. Nah, artinya kualitas dalam diri menentukan makna sampai ke responnya ya. Ini kata Mbak Intan nih. Iya, betul sekali. Karena sebelum berespon, pasti seseorang itu kan memaknai dulu. Hmm. Nah, ini dari Pak Ranji. Jadi ada stepnya kah? Dimaknai dulu baru reframing atau cukup dimaknai saja? Kalau kalau yang saya tangkap tadi gini ya, Mbak Taria. Kayak kayak jadinya auto reframe ya. Kita tidak menyengajakan untuk reframing, tapi itu jadinya auto reframe. Benar nggak sih? Iya, Ya, karena auto sudah reframe. ngasih makna tadi itu udah berarti udah auto reframe. Oh, oke, oke, oke. Jadi beda dengan reframing. Kalau reframing itu kan kita Menyengajakan. mengajarkan diri Ya. kita untuk memilih makna-makna, kita pilih dan kita tentukan makna apa yang memberdayakan buat diri kita. Tapi kalau dalam pendekatan NS itu bukan reframing karena setiap peristiwa itu akan memunculkan makna-makna dan tugas kita adalah memilih makna mana yang memberdayakan untuk diri kita. Gitu ya? Iya, betul. Untuk Oke. meng-guide kita. Untuk Oke. meng-guide kita what next-nya, step-nya gitu. Hmm. Makna di luar itu kan sifatnya selalu netral ya teman-teman. Jadi disampainya di kepala kita, goblok itu artinya apa segala macam. Nah itu kan sudah pemaknaan di pemikiran kita. Hmm. 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 Kalau di luar mah goblok mah ya netral-netral aja, nggak ada meaning gitu kan. Ah, 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 Gitu. ah. Begitu sampai, nah itu yang kita maknai. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita mengatakan atau mengakui, oh ternyata aku memang goblok, perlu dilanjutkan berarti yang positif buat diri kita. Kita Kalau memang diterima nggak memilih, kegoblokan? Kalau kita dikatain goblok sama orang itu pada saat tersebut kita terima nggak, Mbak? nah kayak misalnya Pak Teten ini kan, oh ternyata aku memang goblok. Nah berarti kan udah disadari ya. Nah, kalau menyadari bahwa dirinya kita itu adalah goblok, kalau itu memberdayakan, kan bagus. Berarti kan ada ruang-ruang goblok di dalam diri kita yang kita tidak tahu, tetapi bos ngasih tahu nih ruang-ruang goblok kita. Oh, berarti kita ini perlu menggali lagi ruang-ruang goblok kita itu apa aja. Jadi Hmm. kita bisa membenahi gitu. Nah, berarti kita bisa membenahi dan mengajukan proposal lagi nih ke bos atau menunjukkan menunjukkan prestasi kita ke bos misalnya. Hmm. Lebih berguna dibanding kita tidak mengakui misalnya kita tuh emang goblok tapi kita oh enggak oh gitu ya, denial denial Nah, ya. Berarti nggak denial. apa-apa kita mengakui kalau misalnya kita goblok ya kita akui aja. Berarti memang, oh saya berarti ada perlu peningkatan untuk proses belajarnya, pengalamannya gitu ya. Ya betul, itu diperlukan kejujuran ya sama diri sendiri. Oke, oke. Nah, bagaimana kita tahu kalau makna yang kita pilih itu berguna? Parameternya apa, Mbak Tari? Ya parameternya itu membaikkan kita atau enggak, ekologis atau enggak, ada yang dirugikan atau tidak. Kalau ada Oke. satu yang dirugikan, berarti itu udah enggak ekologis dan berarti itu enggak berguna. Nah, ini poin tambahannya. Berarti saat memilih makna itu juga perlu yang ekologis ya. Yes, betul. Bukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tapi harus selaras tuh dengan keadaan sekitar gitu kan. Betul. Oh, oke. Dirinya, pekerjaannya, agamanya bahkan gitu. Ini Hmm. membaikkan nggak nanti di akhirat itu bisa sampai jauh begitu kita tarik. Oke, kalau yang bilang goblok orang bego gimana reaksinya? Ya udah, ya emang bego kan ya berarti ignore aja, nggak penting. Ignore ya, di skip aja ya. Oke. Nah, tapi jika kita sudah ambil makna yang positif, tapi hati masih sakit,
atau tersinggung. Wajar nggak sih? Dan apakah ada pengaruh yang lain dan yang bagus gimana, Mbak Daring? Ya berarti kalau ada sesuatu yang masih sakit itu berarti belum beres. Berarti belum clear ya? Ya, belum clear berarti. Siapa tahu Oh. salah salah deteksi ya, gitu. Hmm. Berarti harus dikoreksi ulang ya ketika Betul. memilih makna dari Mhm. makna-makna. Oke, saya memilih makna ini karena ini memberdayakan diri saya gitu loh. Setelah Mhm. dipilih dipakai kan kayak dicek ulang kan. Mhm. Rasanya apa? Kok masih ganjel ya? Kok masih sebel ya? Berarti perlu ngambil makna yang lain lagi. Iya, betul. Karena perasaan Atau itu atau sebelnya ini diintervensi atau ngambil makna-makna itu aja. Gimana? sebelnya diterima dulu, baru Boleh terima mengambil dulu. makna lain lagi. Karena Oh. apa? Karena perasaan itu kan dipengaruhi oleh pemikiran. Nah, Hmm. kalau misalnya mau mengubah perasaan, berarti pemikirannya yang perlu diubah. Jadi, apa ya yang perlu saya tambahkan di dalam pemikiran saya agar perasaan saya itu berubah? Apa ya belief yang perlu saya tambahkan di pemikiran saya agar perasaan saya itu berubah? Jadi seperti itu. Jadi itu sistemik ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang satu berjalan sendiri. Misalnya pikiran berjalan sendiri, perasaan berjalan sendiri, tubuh berjalan sendiri kan enggak. Jadi Iya, body and soul itu is one one connection. system. Ya. Jadi begitu satu dipicu itu akan memicu yang lain. Jadi kalau perasaannya yang nggak enak, ya udah perasaannya diterima dulu, cek pemikiran. Kalau pemikirannya yang rungsing nih, itu juga dicek dulu. Apakah badan kita lagi pegel-pegel, capek gitu ya, atau kita overtime nih bekerjanya. Nah, itu bisa jadi gitu. Atau Oke. gigi lagi sakit, ya kan? Itu kan bisa Ya, jadi. Jadi bukan hanya dari pemikiran saja, tapi dari tubuh pun itu bisa menyebabkan perasaan dan pemikiran kita itu overwhelmed. oke, oke. Nah, ini kata Eyang Santi Soekarno. Eyang. Oh iya, oh malu. Oma. NLP ini membuat kita agak double tingkat beyond ya. Yes, Membutuhkan mencari kegoblokan kita. Iya sih. yes, betul. Saya jadi ingat ada sebuah apa obrolan di balik layar waktu itu sama di awal-awal Neo NLP ya. Waktu kan ada Pak Ivan Winarno juga gitu kan. Iya, Bikin NLP Forum di Surabaya tuh gitu. Ada sebuah statementnya Pak Ivan waktu itu yang saya ingat banget sampai sekarang bahwa ketika kita belajar NLP itu kita menjadi pencuriga yang baik katanya gitu. ya. Nah, itu kan kalimat itu pada saat disampaikan nggak langsung saya pahami maksudnya apa sih ya gitu ya. Karena waktu Hmm. itu kan di awal-awal saya masih belajar NLP ya. Maksudnya apa sih pencuriga yang baik? Oh, ternyata pencuriga itu ya eh, apa sih kalau sikap dalam NLP? Curiosity ya. Curiosity, Curiosity. kritis ya, mengkritis. Kritis. Jadi kan kalau termasuk dalam NS sendiri juga kita kan mencurigai metastate kita tadi itu ya. Apa Iya, makna apa yang sudah saya pilih sehingga menjadikan saya seperti ini? Penting nggak kalau ini dipertahankan? Apa sih yang kira-kira terjadi ketika ini saya ubah menjadi seperti ini? Ah gitu ya. iya benar Curigai banget. gitu loh. Iya. Menarik, menarik, menarik. Nah itu tadi berhubung dengan yang stupid tadi. Hmm. Terlalu serius itu berarti kita tidak mencurigai diri sendiri loh, pemikiran kita sendiri. Oke. Misalnya nih saat ini, oh ya saya memutuskan untuk belajar NS. Saya memutuskan, pokoknya saya yakin banget nih NS itu berguna buat hidup saya. Oke, Hmm. besok saya mau daftar nih misalnya gitu kan ke Inti Magna, ke Om Pras sama ke Ko Irfan misalnya gitu. Hmm. Itu curigai dulu gitu kan. Jangan-jangan jangan-jangan itu ada yang belum beres dalam diri kita. Hmm. Tuh. Oke, oke. Karena Harus kalau enggak, dicurigai. nanti kita bisa misalnya menyesal gitu kan, udah belajar gini doang, udah belajarnya puluhan juta, lama gitu kan, pekerjaanku ketinggalan, ada bisnis besar kemarin tender kelewat misalnya gitu. Nah itu kan akibat-akibat kita tidak curiosity terhadap pemikiran kita sendiri. Jadi kita jadi stupid, Oke. menyesali gitu kan. Ya, oh, menarik ya. Menarik, menarik, menarik. Nah, ada lagi nih responnya nih. Berarti bukan makna secara langsung ya, siapa yang bicara dan situasi juga membedakan. Oh ya, pasti. Berdasarkan konten dan konteksnya. Oke, itu konten dan konteksnya. Yang di otak-atik konteksnya atau kontennya, Mbak? Atau dua-duanya? Jadi konteks itu untuk awareness, untuk menyadari. Konteks untuk Ya, awareness. ya. Oke. Kontennya itu yang perlu kita telisik deteksi. Oke.
konteksnya untuk awareness, kontennya yang diintervensi gitu. Oke. Nah, ini lagi nih. Kalau kasusnya beda, mobil Mhm. kita di pinggir perempatan tiba-tiba lampu merah tuh. Yang Ya. belok boleh langsung, kita berhenti karena mau lurus. Terus yang di belakang teriak-teriak goblok. Bagaimana kita harus memaknai ungkapan tersebut? Jadi kalau belok kiri terus, dia kita berhentinya di sebelah kiri, Mbak. Terus diteriakin orang, goblok lu!" gitu loh. Nah, itu gimana memaknai ungkapan tersebut gitu? Iya, ekologis atau enggak? Kalau memang itu merugikan kan berarti pemaknaan yang kita ambil tuh yang berperan kan. Kan belok kiri itu langsung kan? Belok kiri langsung. Terus berhenti Jadi, di situ. nah, Nah, terus berarti kan dikatain goblok sama orang itu. Ya goblok beneran kali ya. nah itu bagus. Berarti kan ada sesuatu yang kita nggak tahu, blank spot, tetapi orang lain ngasih tahu. Oke. Heeh. Bisa jadi mungkin kita nggak baca sign-nya ya bahwa belok kiri langsung terus kita berhenti aja di situ gitu kan. Wah, goblok minggir gitu kan. Ah, Goblok ya udah minggir. iya betul. Itu kan menyadarkan kita juga kan. Oh iya, berarti kita goblok ya gitu. Berguna. Gitu. Oke. Nah, Curiga yang membumi. pencuriga yang membumi. Oke. Kalau serius jadi baperan. Oh iya, bener ya. Kalau serius Ya, jadi baperan. Bener. Menarik. NS bukan buat kaum mendang-mending. Komplit dari LD Neo NS DC. Oke. Wah, mantap. Nah, ada pertanyaan lagi. State dan meaning berjalan beriringan ya, Teh. ya betul. Secara sistemik. Secara sistemik. Oke. Iya, secara sistemik dan holistik. Ya, jadi karena meaning itu mempengaruhi state. The meaning you give, Mm-mm. the life you live. The Jadi, meaning you give, the life you live. Oke. ya, the quality of your life is the quality of your state. The quality of your life is the quality of your state. Jadi, Ya, betul. kualitas hidup kita itu dipengaruhi oleh kualitas state-nya kita. Iya, betul. Oke. Artinya, oke, cari di bawah sini ya. Iya, translate. Yang jelas state dan meaning itu saling mempengaruhi. Begitu meaning berubah, state kita berubah. Ya, begitu awalnya kita dikatain goblok itu kita sedih, misalnya kita sedih, begitu meaning kita ubah, oh iya, goblok itu artinya bos itu memberitahu ada ruang-ruang yang belum kita penuhi sesuai dengan ekspektasinya beliau. Mm-mm. Sehingga saya perlu menambah skill saya, pengetahuan saya, dan performa saya untuk bisa memfasilitasi keinginan ekspektasinya bos. Nah, itu pasti perasaan kita akan berubah menjadi apa? Yang tadinya sedih menjadi semangat lagi dan fokus dan curiosity pengen tahu apa aja ya ternyata kegoblokan saya itu dan apa aja yang perlu saya lakukan ya. Langsung bikin to-do list segala macam jadi rajin Oke, oke. gitu. Jadi selalu ada berupaya untuk dapetin feedback yang memberdayakan ya jadinya ya. Iya, betul. Oke, oke. Best untuk mendapatkan best state-nya kita, Mendapatkan best state-nya. mendapatkan geniusnya kita. Nah, itu di APG. Loh, tadi tuh yang belok boleh langsung karena mau lurus atau gak belok ya gak langsung dong. Karena orang luar kota dan di beberapa perempatan belok juga harus ikuti lampu. Oke. Gimana sih maksudnya nih? Boleh langsung open mic aja dah. Iya dah. Ayo Pak, open mic Pak, silakan Pak. Ya, ya, boleh. Oke. Jadi kan di beberapa perempatan itu seringkali belok kiri juga harus ikuti lampu. Ya. Ya, kita dalam posisi karena nggak kenceng kan di pinggir. Nah, tiba-tiba di perempatan itu lampu merah. Tapi Iya. kita arahnya kan harus lurus, bukan belok. Ya, ya, oke. Yang diperbolehkan langsung itu kan kalau kita mau belok. Kalau nggak mau belok kan ya nggak boleh langsung kan gitu. Ya berhenti kan. Oke, oke, oke. Oke, jadi biasanya di perempatan itu, Pak, itu kan ada minimal 2 lajur. Itu minimal. Di perempatan itu minimal ada 2 lajur ya. Jadi ada untuk 2 mobil yang berkesempatan bisa belok, ada yang bisa lurus. Nah, ketika kita tahu itu perempatan, tetapi kita masih berada di posisi paling kiri, nah itu kalau di
pelajaran untuk mengambil SIM ya. Apa namanya, lalu lintas ya, DLLAJ gitu. Nah, itu udah nggak ekologis karena ada peraturan di sana bahwa kalau lurus tetap di lajur yang kanan atau tengah gitu. Walaupun kirinya itu boleh langsung atau tidak, bahkan ada tulisannya atau tidak. Itu tetap di lajur yang kanan. Walaupun kita pelan juga tetap di lajur kanan. Karena akan menghambat. Kalau menghambat yang lain itu artinya kan nggak ekologis tuh. Nah, berarti udah bisa dipastikan bahwa siapa nih yang salah gitu. Mantap, mantap. Silakan teman-teman, ada respon yang lain? Kalau nggak ada kita akhiri. Iya. Boleh makan lagi kolaknya boleh. Silakan. Mau tanya langsung sama Mbak Tari boleh. Atau dapat insight apa nih teman-teman nih dari Ah, obrolan kita tentang ya memahami NS dari kulit luarnya dulu lah ya gitu. Siapa tahu kita ada kesempatan nabung, ada rezeki untuk ikut kelasnya NS. Kita memang mahal banget. Ya, Pak Idrus. Ya, silakan Pak Teten. Sharing aja ini. Saya menyambung dari pertanyaan tadi di chat ya, sebetulnya pengalaman sendiri ya. Jadi memang ketika kita meneruskan dengan yang positif ya, oh iya gue goblok gitu. Kalau ilmu apa harus gue pelajari gitu kan. Nah akhirnya memang jadi berubah tuh Pak Idrus. Jadi alhasil kita ada pengembangan diri bukannya jadi depresi gitu. Iya. Jadi memang betul begitu. Itu hasil saya sebelum pelatihan apa-apa. Oke. Pengalaman pribadi aja. Mantap, mantap, mantap. Oke, teman-teman yang lain silakan. Ada pertanyaan atau mungkin mau merespon, Kak Dika? Halo. Iya, oke. Aku udah nyatet-nyatetin sih beberapa insight yang Mbak Tari share. asik. Kalau udah ngomongin state, ke-trigger untuk apa ya? Ingat state yang powerful gitu. Makanya pas lagi Powerful. belajar tuh, wah, excited. Aku lebih sering excited. Tapi satu yang aku bisa kasih respon di beberapa catatan yang aku tulis, ketika kita merasa tidak tadi ya ekologis, kita pertanyakan, kita tanya ke diri kita sendiri dengan ini berguna enggak? Itu kemarin juga yang aku sempat ngalamin state yang kurang powerful, tidak berdaya gitu. Setelah aku ngobrol dengan kakakku yang kebetulan dia juga praktisi, dia tanya ini berguna apa enggak? Oh iya juga ya gitu. Anjir lah nih gue dikontrol dengan state yang kurang memberdayakan. Ya juga ya. Baru ngeh gitu. Oh ternyata pertanyaan itu aja, maksudnya pertanyaan ini berguna apa enggak, terus yang berguna apa gitu. Itu ya yang membuat kita jadi tuan atas pikiran kita gitu. Gitu sih, ini dari beberapa yang aku catat, yang aku mau highlight itu pertanyaan itu. Apa respon ini berguna nggak sih sama kalau yang berguna itu apa, yang apa gitu. Iya, iya. Dua pertanyaan itu ya, menarik ya. Iya. Jadi Kalau menurutku itu sih. menarik dua pertanyaan itu kalau semisal kita bahas ya teman-teman ya tentang berguna nggak state ini gitu kan. Itu kan lebih kayak itu ya. Kita mengenali change model dalam NLP kan present state sama desired state gitu kan. Pertanyaan itu lebih untuk memudahkan kita mendeskripsikan present state kita. Ya kan? Berguna nggak state itu? Berguna nggak pemikiran ini? Berguna nggak emosi ini gitu? Ya juga ya. Nah, akhirnya kita bisa mendeskripsikan present state kita. Begitu juga ketika diberikan pertanyaan, lalu state apa yang berguna? Nah, itu baru ke desire state-nya. Sebenarnya bentuk pertanyaannya arahnya ke situ, ke present state sama desire state gitu. Tapi itu memang powerful banget sih. Karena ya NLP kan memang selalu memudahkan kita ya teman-teman ya. Kita nggak akan mungkin berjalan kemana, kita nggak akan mungkin bergerak kemana kalau kita nggak tahu mau kemana dan kita nggak tahu sedang ada di mana gitu loh. Jadi dua pertanyaan itu untuk ngebantu kita menjelaskan kita sedang ada di mana dan kita mau kemana. Menarik. Terima kasih Kak Dika untuk responnya. Menarik sekali. Ini juga nge-refresh saya juga nih. Thank you. Silakan teman-teman. Ada lagi?
Aplikasi unggulan lain adakah Mbak Tari dari Mbak Intan? Oh iya Ki, oke. Aplikasi unggulan lain. Ya, di dalam NS itu banyak ya, karena NS itu adalah performance of meaning. Jadi dia memperformakan makna-makna yang ada dalam pikiran kita. Jadi ada yang namanya unleash potensial. Unleash Unleash. potensial. Ya, unleash. Itu aplikasi unggulan di neurosemantik. Mm-mm. Unleash your happiness, gitu. Unleash your apa saja yang mau kita unleash. Gitu. Yang tadinya misalnya saya itu nggak bisa nyanyi, jadi mengasah, mempelajari, terus berani bernyanyi di Smule, misalnya seperti itu unleash, gitu. Itu berani atau nggak tahu malu, Mbak? Kepedean. Kadang kan bedanya tipis ya. Ya, saya nggak ada masalah. Berani Mungkin atau nggak tahu diri, gitu kadang bedanya kan tipis ya. ya. Yang nyanyi nggak ada masalah, yang dengerin banyak masalah ini. Iya benar, benar. Kalau yang nyanyi nggak ada masalah, yang denger bermasalah itu urusan mereka gitu kan. Nggak mau dengerin ya skip gitu kan. Ya, gitu. Nah, itu Mbak Intan, aplikasi unggulannya banyak banget. Oke, menarik ya teman-teman. Nggak terasa udah hampir jam setengah 10 ini ya. Iya. Nah, bisa kita cukupkan untuk pembahasan malam ini ya. Mudah-mudahan bisa dapat insight teman-teman. Kira-kira Sabtu pekan depan mau bahas apa lagi nih teman-teman? Apa kita lanjutkan pembahasan ini? Lanjut buku. Buku ini, Influencing with Integrity. Oke. Ini diselingin lagi gitu. Kita selang-seling aja ya. Kita selang-seling aja. Jadi biar teman-teman juga dapat insight terus di NLP Essential ini. Karena memang harapan saya di NLP Essentials ini bisa bikin kita terus bertumbuh gitu loh. Kita ini jadi wadah kita untuk terus bereksplorasi tentang dunia NLP. Cuma nggak berhenti di situ. Nanti harapannya, saya punya harapan juga di NLP Essential ini menjadi wadah kita untuk bereksplorasi yang lebih dalam tentang NLP, teman-teman. Bagaimanapun juga, NLP itu perlu, kalau Pak Krisnamurti bilang ya waktu itu ya, NLP itu harus berevolusi itu. Nah, gimana nih caranya kita bisa menggunakan NLP untuk mengevolusi diri kita, atau mungkin mengevolusi NLP itu sendiri ya, kita perlu ada diskusi yang ilmiah ya, kan gitu. Iya, benar. Jadi sebetulnya NLP klasik pun itu juga tergagasnya kan ya tentu dengan Bandler, dengan Grinder ya. Tapi ada Maslow, ada Frispers, ada Virginia Satir, ada Erikson yang waktu itu berkumpul seperti malam hari ini gitu kan. Benar. Betul gitu. Itulah yang menghasilkan karya-karya besar. Betul, betul. Nah, kira-kira gitu, saya ucapkan terima kasih Mbak Tari untuk waktunya, untuk ilmunya yang udah dibagikan untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan dilimpahkan banyak kebaikan juga untuk Mbak Tari. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di malam ini, yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah meluangkan dirinya untuk bereksplorasi juga di kesempatan malam ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan NLP Essential bisa menjadi wadah yang membuat kita terus bertumbuh dan terus berdaya dengan NLP. Saya Idrus Putra, terima kasih untuk waktunya. Teman-teman, insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Yang belum gabung di grup WhatsApp-nya, silakan bergabung di grup WhatsApp. Insya Allah akan ada update-update info tentang apa yang bisa kita lakukan bersama, apa yang bisa kita eksplorasi di NLP Essential. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.